Masih dari Marunda Cilinting, tepatnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Metro TV tentunya selalu menemani Anda menjelang waktu berbuka dengan program Oase Ramadan ini. Dan buat Anda yang baru bergabung, tentunya tema yang kami angkat kali ini adalah rukhsah sebagai ijtihad menuju kesempurnaan. Nah, bicara dalam ibadah, Islam itu banyak yang sebenarnya dipermudah, ya. Cuman kadang-kala kitanya sendiri yang suka bikin capek-capekin hati atau bikin sesuatu aturan yang sebenarnya nggak ada. Jadi kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, akhirnya muncul dalam etos kerja kita juga ini, Ustadz. Sebenarnya begini, Ustadz. Apa yang seharusnya kita sikapi dalam beribadah, ya Ustadz ya? Kadangkala kita suka mengambil kemudahan, tapi pada saat kita mengambil kemudahan, orang suka bilang, ah lo ngegampangin lo, jangan digampang-gampangin agama. Contohnya misalnya ada fasilitas jamak gitu ya, menjamak sholat gitu ya. Tapi orang bilang, kalau menjamak itu ada syarat-syaratnya, jangan sembarangan jamak sholat gitu. Silakan Ustadz, biar saya nggak salah. Dan kebetulan, oh ya mohon maaf, kebetulan kali ini juga Ustadz Abu Sangkan tidak sendiri, tapi Ustadz Abu Sangkan juga ditemani oleh Kiai Haji Hamid Al-Asna, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya dari Kalirejo, Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Ustadz Abu Sangkan, Fadul. Sebenarnya kadang-kadang kita itu unik juga ya. Ingin bikin aturan yang sesuai dengan hadis Nabi, pas seperti Rasulullah, nggak ditambahi, nggak dikurangi. Kadang menjadi problem ketika mengurus matahari bulan Ramadannya aja ribut. Padahal satelitnya sudah ada, mataharinya nggak pernah ganti-ganti dari dulu itu. Tapi masalahnya nanti di situ ributnya masalah di situ. Itulah disebut ijtihad yang mestinya kita dewasa bahwa ada ijtihad itu ada. Belum lagi kita bicara bahwa negara kita negara bagian tengah, artinya kita daerah tropis. Daerah tropis itu ada maghribnya, mataharinya ada tengah-tengahnya ada, pagi-paginya ada. Bergeser ke subtropis atau sampai ke sana lagi, matahari nggak ada. Kalau kita mau buka puasa, matahari nggak nongol-nongol, terus gimana? Nah, itu kan, itu juga diperlukan ijtihad yang kadang-kadang ilmu ini belum tersampaikan kepada kita. Jadi ada perbedaan sedikit tuh ngamuknya luar biasa. Ada sholat baru tangannya ngutek-ngutek gini, ini bener apa enggak? Iya. Muternya begini, apa begini-begini, gitu, tahiyatnya itu kan itu. Ada yang sholat kalau di Mekah itu bermacam-macam Pak. Ada yang sholat tangannya di sini, ada yang tangan di sini, ada yang sudah mahir tangannya dilepas tangan Pak. Betul, ya? Ada di Mekah itu, ya? Nggak ada yang ribut. Ada yang sholat kalau Allahu Akbar, kalau ada tempat kosong dia pindah Pak. Kalau kita nggak boleh, orang Imam Syafi'i nggak boleh bergerak 3 kali, kita bingung. Lah, dia pindah lagi Pak. Bahkan dia ngomong ada tempat kosong, ta'al, hina, suri. Ini beneran itu. Kita yang bingung. Kita nggak bergerak tapi nengok juga. Pernah suatu ketika, biasanya kalau orang Afrika, kalau ada orang sholat di Mekah itu suka nengok orang. Kalau ada orang lewat, dia tengok aja. Kebetulan saya naik eskalator. Pas dibotakin, ada jenggotnya, persis jin ibrit. Si orang Afrika itu ketika sholat, nengok saya lihat ke atas. Oh gini, bah, gitu. Langsung gitu. Macem-macem sehingga banyak orang nggak kenal bahwa sebenarnya itu sudah punya dasar. Ada yang mengatakan bahwa ini bid'ah, itu bid'ah, sampai ada yang mengatakan habis sholat salaman saja bid'ah. Yang nggak boleh itu ketika sholat salaman. Betul nggak Pak? Kalau udah selesai sholat, fantasiru fil ardi, silakan setelah assalamualaikum pergi jauh pun nggak ada masalah. Bahkan faidha qadaitum shalah fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum faidat ma'nantum faqimus shalah. Jadi setelah sholat maka lakukanlah zikir baik sambil berdiri, sambil duduk, sambil berjalan, sambil berbaring, silakan saja. Jadi zikir tidak hanya duduk saja, tapi di Al-Quran diperintahkan baik berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh. Jadi habis sholat, tahiyatul mubarakatuh sampai selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berbaring, boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu tidur sambil berdiri, itu aja.
Jadi kita kadang-kadang hal itu ribut semuanya. Jadi kalau kita perhatikan, insya Allah hari ini kita akan bongkar sedikit bagaimana Islam itu sangat mudah. Dan kita kadang-kadang bermasalah ketika pas bulan puasa ini naik pesawat kecepatan 900 km per jam sampai 1000. Pas bulan puasa seperti ini kita umroh. Berangkat dari sini, terus menjelang zuhur kita naik pesawat. Terus jam 10 kita naik sampai sana terus. Mau zuhur nggak jadi zuhur. Betul nggak? Ayo sampai zuhurnya nanti sampai di Kolombo. Mau buka tambah 4 jam lagi. Ini diperlukan orang-orang yang mengerti tentang bab ilmu pengetahuan yang akhirnya menentukan ijtihad atau rukhsah di dalam kita melaksanakan hukum-hukum. Nah, itulah yang tidak dipahami oleh masyarakat. Begitu ada anak muda sedikit-sedikit bid'ah, jadi ribut. Seolah-olah yang sudah ulama ini salah. Seolah-olah yang ini sudah salah dan kekeh lagi. Nah, itulah yang kadang-kadang ini membuat masalah di masyarakat kita. Jadi itulah hari ini kita akan coba satu hal, bagaimana di dalam masyarakat ilmu ini sebaiknya kita pahami sebagai rahmat. Perbedaan itu adalah rahmat. Nah, ini yang kita harus pahami. Maka hari ini kita akan coba bagaimana Rasulullah ternyata ketika sholat, kenapa terjadi perbedaan terkadang-kadang itu. Ada sahabat ketika datang menemui Rasulullah, dulu kan nggak ada pengajian kayak gini Pak. Nggak pakai kitab, langsung mencontohkan Nabi. Pada saat itu Nabi ditemui oleh orang-orang dari Badui misalkan. Didatangi dari Yaman, didatangi dari asal Mesir. Nah, tiba-tiba Nabi pada saat itu sholatnya cepat. Maka yang nulis itu sholatnya juga cepat. Ada kalanya Nabi pas sholat lama sekali. Siapa yang nulis itu? Mu'az bin Jabal. Beliau itu sholat Nabi Sami Allahu liman hamidah. Beliau berdiri lama sekali. Hatta yaqulan nas qad nasya. Dikira lupa. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yaqulan nas qad nasya. Beliau itu habis sujud kemudian duduk lama sekali sehingga dikira lupa. Artinya lama. Suatu ketika Nabi sholat antara Masjid Nabawi ke Baqi itu sekitar masjid sebelah sana itu, sekitar 300 meter lebih ya. Nah, rakaat pertama ada seorang sahabat yang kebelet. Kebelet, nggak tahu kebelet apa, nggak ngerti saya itu. Nah, namanya kebelet kan lari tuh, tuk sana, dan tidak sana, duduk di sana itu. Sudah duduk nongkrong, selesai dibuang, kan pasti istinja. Habis istinja kan wudhu, habis wudhu lari lagi sini lagi. Ternyata Nabi masih rakaat pertama. Rakaat pertama berarti masih berdiri. Coba kalau kita sholat imamnya rakaat pertama sampai sekian, surat Waqiah sama surat Ar-Rahman sudah begini semua. Betul gak? Bener. Saya melihat orang Indonesia kalau sholat di Mekah itu sholat subuh itu lama di sana. Sholat subuh lama, rukuknya itu agak lama. Kalau kita kan subhanallah wa bihamdi 3 kali, cukup selesai. Modalnya udah habis. Gitu. Belum juga baca apa orang. Belum juga. Betul gak? Nah, ini yang terjadi, banyak hal perbedaan-perbedaan. Ada yang seperti tadi, ada yang pernah dimarahi oleh Rasulullah karena Mu'az bin Jabal pernah sholat dengan Rasulullah lama. Diterapkannya lama juga kepada jamaah. Lama. Si belakang itu ngamuk, marah, laporan ke Nabi. Ya Nabi, saya kapok sholat sama Mu'az bin Jabal. Kenapa? Lama. Kagak, males ke masjid. Mu'az panggil, sini Mu'az. Apakah kamu akan bikin orang ini makin tidak beriman kepada Islam?
dimarahin. Jadi ketika ada orang masih baru, jangan lama-lama. Kemarin kasus terjadi itu di Bekasi. Imamnya baru pulang dari masjid dan hafal Quran. Ya Allah, surat Al-Baqarah dihabisi. Tapi jangan ada keterlaluan juga. Di Bekasi juga. Terlalu juga. Baca surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Enggak salah. Ustadz, kenapa Yasin cuman Yasin doang dibaca? Kan sudah satu ayat, Ustadz. Ya Allah, keterlaluan juga yang begitu. Ntar gua bales lu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Ini gampang-gampangin nama Mas Bafi. Jadi hari ini kita akan coba nanti. Kita akan melihat, belajar, oh yang ini ada hadisnya, ndak usah berantem. Yang misalkan hadisnya yang tangannya ditekuk-tekuk gini apa nah diutek-utek begini silahkan. Ndak usah nanya diputar begini apa begini, ndak usah. Silahkan aja. Yang diem kenceng biarin. Yang penting tidak boleh salah, mentang-mentang orang Solo katanya nunjuk kakak sopan, pakai tahiyatnya pakai jempol. At-tahiyatul mubarak. Kagak boleh menyeriak syariat. Nah ini ya kagak boleh. Ya enggak? Mentang sopan-sopan tahiyatnya pakai jempol. At-tahiyatul mubarak. Kagak boleh itu Mas David. Ya, baik Ustaz. Ya. Habis waktunya. Habis waktunya Ya, Ustaz. sudah, Nanti kita lanjut lagi. Sabar. Nggak apa. Ustaz, tapi kalau misalnya kita di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, ada nggak kemudahan-kemudahan yang jadi fasilitas kita sebagai umat Islam dalam melaksanakan ibadah? Ya kan, badan lemas, ya kan, suka capek gitu, suka misalnya, aduh, boleh nggak sholat zuhurnya di jamak di waktu asar gitu? Siapa yang nyuruh? Bisa amat. Kan nanya jangan marah-marah dong Ustaz. Iya, nggak boleh gitu aja. Iya. Ngapain sih? Nyari-nyari. Iya Ustaz, iya. Ini perkara. Iya, aduh ya Allah Ustaz, sepanem banget lagi puasa Ustaz. Ya buat Anda pemirsa, nanti kita akan bagi-bagi hadiah ya lewat kuis yang ada di Oase Ramadan ini. Dan juga buat Anda, silakan Anda tuliskan tema kita hari ini dan juga kirimkan kritikan dan saran Anda ke oase@metrotvnews.com. Dan nanti Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah satu paket umroh. Subhanallah. Boleh tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Alhamdulillah. Silakan taruna-taruni di sini kalau mau ikutan boleh kok ya, karena ini nanti diundinya di akhir minggu. Ya, silakan. Jadi kalau ditanya lagi Oase ya @metrotvnews.com. Kirim kritik dan sarannya, kirim tema hari ini, tuliskan nama, alamat, dan juga nomor KTP-nya. Baik, kita akan lanjut lagi bersama Ustadz Abu Sangkan tentunya hanya di sini di Oase Ramadan.